Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Fi kitab Ummul Barahin, kitab min kutub al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Kitab Ummul Barahin, kitab karangan Imam Sanusi rahimahullah. Kita sudah sampai pembahasan tentang bukti-bukti akan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bukti-bukti akan sifat ada. Allah itu wajib ada, kita sudah sertakan dua buktinya. Masih ingat? Pertama, dalil pertama terkait keberadaan Allah itu kita namai dengan istilah apa? Dalilul, bahasa Arabnya dalilul hudus, dalil kebaruan. Kenapa disebut dalil kebaruan? Karena dia mendasarkan kesimpulan Allah ada pada kebaruan alam. Kedua, dalilul imkan, dalil kemungkinan. Kenapa dikatakan dalil imkan? Karena mendasarkan kesimpulan Tuhan ada melalui kemungkinan alam. Bukti bahwa Allah tidak bermula juga sudah kita jelaskan. Ngulang sedikit. Kenapa Allah itu tidak bermula? Karena kalau dia bermula maka dia akan bergantung kepada yang lain, didahului oleh yang lain, bergantung sama yang lain. Sementara Allah kita katakan wajibul wujud, wujud yang niscaya, yang nggak bisa bergantung kepada. Kalau sudah bergantung sama yang lain, nggak layak menjadi Tuhan, tapi menjadi ciptaan. Karena dia tidak bermula, otomatis dia tidak akan berakhir. Selesai. Wujud, qidam, baqa. Sekarang sifat yang keempat, halaman 101. Bukti perbedaannya dengan makhluk. Sifat yang mengatakan Allah berbeda dengan makhluk itu namanya apa dalam bahasa Arab? Mukhalafah lil hawadis. Hawadis jama' dari kata hadis. Ingat ini ya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Hawadis jama' dari kata apa? Hadis. Apa artinya hadis? Baru tuh maksudnya apa? Ada dari ketiadaan. Jadi maksud mukhalafah lil hawadis artinya apa? Allah itu berbeda dengan makhluk. Makhluk bertempat dan butuh kepada tempat. Betul enggak? Allah butuh kepada tempat? Enggak, dia tidak bertempat. Dia ada dengan dirinya sendiri tanpa bertempat, tanpa berwaktu. Karena dia berbeda dengan makhluk. Makhluk punya bagian-bagian, punya tangan. Nih, tangan saya dengan tangan Okta sama apa beda? Ya ada bedanya lah, ya kan? Kulitnya beda, ukuran jarinya juga mungkin beda, ya kan? Tapi sama-sama tangan kan? Bisa nggak kamu bilang Allah punya tangan tapi tangannya nggak seperti tangan kita? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita katakan Allah punya tangan. Tangan dalam arti yang hakiki. Tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Bisa? Tidak bisa. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Bisa kita katakan Allah punya kaki. Kakinya nggak seperti kaki kita? Nggak juga. Makhluk itu punya bagian-bagian. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah, punya kuping, punya gigi, punya geraham, gigi geraham, macam-macam. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Karena dia berbeda dengan makhluk. Apa buktinya kalau Allah? Jadi orang nanya nanti, kenapa Allah itu harus beda dengan makhluk? Kenapa? Jawaban Imam Sanusi halaman 101. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Adapun bukti dari wajibnya sifat mukhalafah lil hawadis, fali annahu law mathala syai'an minha. Kalau dia itu sama. Mathala artinya serupa. Kalau dia menyerupai
salah satu dari makhluknya, sesuatu dari makhluknya, Allah misalnya serupa dengan manusia. Kalau seandainya Allah itu serupa dengan makhluknya, apa yang terjadi? Lakana haditsan mislaha, maka Allah juga akan menjadi sesuatu yang baru. Wadzalika muhal, dan itu mustahil lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Berdasarkan apa yang sudah kamu ketahui dari kewajiban sifat qidam dan sifat baqa. Lihat sini. Semua yang kita lihat dari mulai matahari, bulan, termasuk planet bumi, galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi yang lain, kemudian bumi seisinya, semuanya adalah sesuatu yang hadis. Kenapa disebut hadis? Ada ketiadaan. Di antara yang menunjukkan bahwa makhluk itu hadis apa? Kata Imam Sanusi, tidak terlepas dari dua hal, yaitu apa? Gerak dan diam. Al-harakah wa as-sukun. Makhluk itu dikatakan baru karena dia tidak lepas dari dua keadaan ini, yaitu gerak dan diam. Diam. Ada awalnya nggak dia diam? Ada awalnya nggak? Aduh. Tuh. Gerak itu ada awalnya nggak? Ada awalnya nggak? Jadi diamnya dia ada awalnya, geraknya ada awalnya nggak? Diam lagi. Ada awalnya? Karena itu semua makhluk, binatang, tumbuhan, benda mati, karena dia nggak lepas dari gerak dan diam, maka kita katakan sebagai sesuatu yang hadis. Hadis. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga menjadi wujud yang hadis. Sementara sudah kita katakan Allah bukan wujud yang hadis, tapi wujud yang qadim, yang tidak bermula. Gampang banget itu. Gampang banget. Ya iyalah, kalau Tuhan itu sama dengan makhluk, ya sama berarti dengan makhluk sesuatu yang hadis kan? Yang ada yang memiliki permulaan yang terdiri dari bagian-bagian. Dan kalau Allah terdiri dari bagian-bagian, dia butuh dengan bagiannya. Kalau sudah butuh namanya bukan Tuhan. Kayak kita punya bagian-bagian, kita punya tangan, punya kaki, punya kepala. Kalau ini dipotong, hilanglah sudah kita. Allah tidak punya bagian-bagian, dia juga tidak sama dengan makhluknya yang memiliki permulaan. Allah tidak bermula. Saya kutipkan itu di halaman 103, kutipan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa itu Imam Ghazali? Karangan yang terkenal apa? Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Gelarnya apa? Gelarnya Hujjatul Islam. Kenapa beliau digelari Hujjatul Islam, Imam Ghazali itu? Karena buku-bukunya, karya-karyanya tentang ajaran Islam itu bisa menjadi bukti kebenaran Islam itu sendiri. Imam Ghazali itu saking luas wawasan keagamaannya, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli ilmu kalam, ahli filsafat. Sehingga orang kalau melihat karya-karya beliau, langsung tuh, Islam tuh agama yang benar. Karena bukti-bukti kebenarannya sudah dipaparkan oleh beliau semuanya, hampir rata-rata. Makanya beliau digelari Hujjatul Islam. Karena sosoknya ini dengan karya-karyanya bisa menjadi bukti kebenaran ajaran Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di antara karangan yang lain yang terkenal, Tahafutul Falasifah. Itu membantah karyanya para filsuf, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para pengikutnya. Imam Ghazali punya ungkapan bagus tuh. Annahu laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukan jisim. Jisim artinya apa jisim? Sesuatu yang terdiri dari bagian. Wala jauharin mahdudin muqaddarin. Wa annahu la yumathil ajsam la fit taqdir wala fi qablin sekawana. Kamu baca aja sendiri nanti. Itu bukti ketidakserupaan Allah dengan makhluknya. Sekarang kita akan masuk ke halaman 107. Jadi digabung ya. Penjelasan bukti kemustahilan Allah serupa dengan makhluk. Sekarang bukti kemustahilan Allah bergantung kepada yang lain.
Artinya Allah ini gak bergantung kepada yang lain. Kalau orang nanya buktinya apa, Allah tidak bergantung kepada yang lain. Buktinya apa? Jawabannya di halaman 107. Lihat sini. Amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Adapun bukti bahwa Allah itu wajib berada dengan dirinya sendiri. Artinya tidak bergantung kepada yang lain. Fali'annahu ta'ala lawihtaja ila mahalli. Kalau seandainya Allah itu butuh kepada mahal. Apa itu mahal? Sesuatu yang ditempati. Zat. Zat. Masih ingat perbedaan zat dengan sifat apa? Istilah zat dengan sifat itu maknanya kalau zat itu habis spidol itu. Capek spidol juga sampai-sampai. Sesuatu yang kalau zat nih. Jadi Allah kita sebut sebagai zat, artinya zat apa? Sesuatu yang memiliki sifat. Sekarang kalau sifat artinya apa sifat? Sesuatu yang berada pada zat. Nih. Sekarang misalnya kita lihat ada satu sita. Sita itu kita sebut sebagai makhluk yang punya sifat namanya apa? Zat. Adapun dia berkulit putih, berperawakan apa? Sedang, kemudian bersikap santun, rajin dan lain-lain. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh sita. Paham nggak? Paham nggak bedanya zat dengan sifat? Handphone. Punya sifat dia? Namanya zat. Dia punya sifat. Nah, ini namanya mahal tuh. Sesuatu yang ditempati oleh sifat tuh namanya mahal gitu. Paham nggak? Ini yang saya maksud dengan zat itu begini. Ini juga sama nih. Ini juga sama. Sama tuh. Kita ini. Namanya zat. Karena kita memiliki Allah kita sebut sebagai zat karena dia memiliki tapi zat Allah sama nggak dengan zat makhluk? Tidak, beda. Karena kecuali kita katakan Allah mukhalif lil hawa. Hawa Allah beda dengan makhluk. Sifat selanjutnya, sifat salbiyah. Masih sifat salbiyah. Dikatakan Allah tidak bergantung kepada yang lain. Karena kata Imam Sanusi, kalau Allah bergantung kepada yang lain, lihat sini. Fali'annahu ta'ala lawihtaja ila mahalin. Kalau dia butuh kepada mahal. Paham maksud mahal? Sesuatu yang ditempati nih. Tuh. Oh, nih. Kalau seandainya Allah itu adalah sesuatu yang bertempat pada zat, maksudnya begitu. Lakana sifatan, maka dia menjadi sifat. Nih, warna apa ini? Putih. Putih bertempat pada... Enggak, ini namanya apa? Remote. Remote ini kita sebut sebagai mahal atau zat. Mahal atau zat. Lihat. Kalau Allah itu bertempat pada zat, maka dia menjadi sifat. Kayak warna ini. Tapi mungkin gak menurut kamu? Tuhan bergantung kepada makhluknya itu mungkin apa enggak? Dilihat. Nob. Ada warna putih yang gak nempel di barang, gak nempel di manusia. Pernah ada nggak? Ada nggak? Itu kerudung kamu kan warnanya putih. Bisa nggak itu warna putih berdiri sendiri? Gak nempel di barang, gak nempel di pohon, gak nempel dimanapun, bisa nggak? Dia senantiasa bergantung kepada yang... Kalau Allah dikatakan bergantung kepada yang lain, dalam arti dia bertempat pada zat, berarti dia menjadi sifat. Sementara kita katakan Allah itu zat atau sifat? Zat yang memiliki maka mustahil dia bergantung kepada yang lain, karena dia bukan sifat. Paham? Lakana sifatan. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Sementara sifat itu nggak mungkin disifat. Masa sifat disifati? Nih lihat. Kalau Allah itu bergantung kepada yang lain, maka akibatnya dia menjadi sifat. Menjadi Kalau Allah dikatakan sifat, sifat nggak mungkin disifati, ya nggak? Yang disifati itu bukan sifat, tapi zat. Jadi tertolaklah kemungkinan yang pertama. Allah menjadi sifat, ini mustahil.
Karena sifat gak mungkin disifati. Sementara Allah disifati dengan sifat qudrah, iradah, dan lain-lain. Selanjutnya, falaysa bisifatin, dia bukan sifat. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan. Kalau dia butuh kepada mukhassis artinya sebab yang mengkhususkan. Nanti akan saya jelaskan. Lakana hadisan, maka dia akan menjadi sesuatu yang baru. Wa qad qamal burhan ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Sementara sudah terbukti bahwa Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir. Lihat sini, lihat sini. Lihat ke sini. Ini ilmu mahal ini. Kamu tidak perlu membayar apapun. Dengar ini. Ada yang namanya mukhassis. Dengar ini. Ntar saya tanya di akhir, awas ya. Mukhassis atau istilah lainnya murajjih. Murajjihun atau mukhassis. Sebab yang mengkhususkan atau menguatkan. Lihat sini. Lihat ke depan. Apa ini? Tuh. Tuh. Ini loh. Apa ini? Apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa ini? Bagus. Timbang. Setara nggak, Nok? Sama kan? 5 menit kemudian yang ini jadi ke sini. Jadi terberatkan begini. Menurut kamu mungkin nggak ada timbangan tadinya begini, tiba-tiba begini, jadi terberatkan begini tanpa adanya sebab? Mungkin nggak? Bagus. Berarti otak kamu masih sehat itu. Paham nggak sampai di sini? Manakala ada sesuatu tadinya setara, tiba-tiba terberatkan, pasti ada sebab yang menguatkan atau sebab yang mengkhususkan. Kamu sekarang, nih lihat, bayangkan, Okta, kamu itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada, ya kan? Nah, kamu dikhususkan keberadaannya, sekarang kamu beneran ada nih. Berarti ada sebabnya nggak? Yang mengkhususkan itu, sebab yang mengkhususkan itu namanya dalam ilmu akidah namanya mukhassis atau murajjih. Apa artinya murajjih? Sebab penguat atau sebab pengkhusus yang mengkhususkan. Okta, kamu lahir di mana? Di Tangerang. Bisa lahir di Bekasi nggak kamu? Lihat nih. Okta itu bisa lahir di Tangerang, bisa Bekasi, bisa London, bisa Arab, Saudi. Semuanya setara tadinya kan? Ya nggak kemungkinan itu. Tiba-tiba dipilih Tangerang, satu di Indonesia. Berarti ada mukhassis atau tidak? Ada yang mengkhususkan. Karena tadinya setara, tiba-tiba terpilih, nggak mungkin nggak ada yang milih ya kan? Pasti itu terberatkan oleh sebuah sebab. Nah sebab itu yang dalam ilmu akidah sebagai mukhassis. Sekarang saya tanya, makhluk butuh nggak kepada mukhassis ini? Butuh kepada murajjih ini? Perlu nggak? Perlu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala butuh atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau Allah butuh, misalnya begini, Allah itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Tiba-tiba diadakan sama yang lain. Tahu nggak apa artinya nanti? Berarti kalau gitu Tuhan itu menjadi sesuatu yang baru. Tadinya tidak ada, kemudian ada dan ada yang mengadakan gitu. Paham nggak? Karena itu Allah mustahil bergantung kepada yang. Nah, jadi sifat qiyamuhu binafsihi itu bergantung, tidak bergantung kepada itu maksudnya apa? Satu, tidak bergantung kepada mahal. Kedua, tidak bergantung kepada mukhas, tidak bergantung kepada sesuatu yang ditempati. Tidak bergantung kepada yang mengkhusus. Jadi Allah nggak butuh yang mengadakan dirinya. Nggak butuh yang, misalnya begini. Allah itu mungkin punya sifat kuasa, mungkin punya sifat lemah. Tiba-tiba dikhususkan sifat kuasa. Mungkin atau mustahil itu? Mustahil. Allah tidak butuh kepada yang mengkhusus. Allah tidak butuh kepada yang mengkhusus. Yang butuh kepada sosok yang mengkhususkan itu adalah makhlukun.
Kapan kamu kawin? Nggak tahu. Bisa jadi kawin 2030, bisa jadi 2035, bisa jadi 2040. Mungkin apa enggak itu semuanya? Tiba-tiba 2030 dia kawin beneran. Berarti ada yang menghususkan nggak? Yang menghususkan itu masih ingat Allah dengan sifat? Nggak, kalau menghususkan dengan sifat kehendak. Kalau Allah mengadakan dan meniadakan dengan sifat kudrah atau kuasa. Walhasil mustahil Allah itu bergantung kepada yang lain, baik dia bergantung kepada mahal, sesuatu yang ditempati karena dia bukan sifat, atau bergantung kepada mukhassis. Bergantung kepada mukhassis karena Allah bukan sesuatu yang hadis. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.